Uchiyose Yatai Kuzushi no Jutsu. Pengguna memanggil seekor kodok di udara yang jatuh ke tanah. Saat terkena benturan, tanah berguncang, bangunan hancur, dan target pengguna terjepit di bawah berat kodok, mencegah mereka bergerak. Gogyo Kain. Gogyo Kain! Teknik ini menghilangkan segel yang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya sendiri. Pengguna mengumpulkan cakra ke ujung jari mereka dan memukulkan jari-jari tersebut ke segel yang akan dilepas, menyebabkannya terurai dan menghilang. Jika segel tersebut digunakan pada seseorang, dorongan tangan yang menyertai teknik ini kemungkinan akan terasa menyakitkan. Uchiyose Gamaguchi Shibari. Berbeda dengan praktik biasanya memanggil seluruh makhluk, pengguna hanya memanggil kerongkongan kodok raksasa dari Gunung Myoboku. Kerongkongan dipanggil di sekitar target. Jika ini dilakukan di dalam gua atau bangunan lain, mungkin target tidak akan menyadarinya. Dinding kerongkongan lengket dan lentur, sehingga sulit bagi lawan untuk menjaga pijakan, dan oleh karena itu bertarung seperti biasa. Kerongkongan biasanya tidak dapat dihindari, dan seiring waktu akan berkontraksi dan mencerna korbannya. Fuka Hoin. Yoshi. Fuin Jutsu. Fuka Hoin. Pengguna pertama-tama menyiapkan gulungan yang sebelumnya telah ditulisi dengan penyegelan khusus yang memiliki ruang kosong di tengahnya. Mereka kemudian mengaktifkan teknik ini dengan cepat menyedot elemen api di dekatnya ke ruang kosong dan menyegelnya di sana, ditandai dengan munculnya kanji untuk segel. Rasengan. Rasengan. Untuk melakukan Rasengan, pengguna mengumpulkan cakra di telapak tangan mereka, yang mereka putar dengan cepat ke berbagai arah untuk menahan cakra menjadi bentuk bulat. Tidak ada segel tangan yang terlibat, secara teori membuatnya mudah dipelajari dan digunakan. Juga tidak memerlukan cakra tambahan untuk dipertahankan setelah terbentuk dengan benar. Rasengan menggiling apapun yang bersentuhan dengannya, melakukan kerusakan besar sampai cakra yang berputar menghilang. Uchiyose no Jutsu Gamabunta. Gamabunta adalah salah satu makhluk pemanggilan terbesar dalam seri ini. Ukurannya sebanding dengan monster berekor. Dia berwarna merah kusam dan berkarat, tetapi di sekitar matanya, di bibir dan dadanya ada tanda merah yang lebih terang. Di atas mata kirinya, dia menerima bekas luka di beberapa titik di masa lalu. Lidahnya memiliki serangkaian tindikan seperti kancing di sisi atas dan bawah. Dia sering mengenakan rompi api biru besar yang memiliki kanji Ebi di bagian belakang, dan selalu membawa bilah dosu besar di pinggulnya. Dia juga membawa pipa kiseru besar yang sering dia hisap. Doton Yominuma.
Pengguna menciptakan rawa dengan mengubah tanah di bawah target menjadi lumpur yang akan membuat target tenggelam. Lumpur tersebut diresapi dengan cakra untuk membuatnya lengket, menjerat target, dan mencegahnya melarikan diri. Ukuran dan kedalaman rawa ditentukan oleh keterampilan pengguna dan jumlah cakra yang digunakan. Idealnya, rawa akan dibuat cukup besar agar target benar-benar tenggelam. Rawa ini paling efektif jika digunakan terhadap beberapa target dan atau target yang sangat besar. Hari Jizo. Hari Jizo. Hari Jizo. Jiraiya menggunakan cakra untuk mengeraskan rambutnya dan membentuknya menjadi duri yang setajam senjata logam. Rambutnya juga tumbuh cukup panjang untuk membungkusnya, berfungsi sebagai baju besi. Jiraiya dapat menggunakan teknik ini untuk mencegah lawan menyerangnya atau mengaktifkannya sebagai respon terhadap serangan fisik yang telah mereka mulai, menyebabkan mereka menusuk diri mereka sendiri di duri. Katon Gamayu Endan. Gamayu Endan. Ini adalah ninjutsu kerjasama yang dilakukan oleh kodok dan pengguna api yang telah mencapai harmoni mental dan fisik satu sama lain. Kodok menggunakan kapasitas paru-parunya yang besar untuk menyemprotkan minyak kodok dari mulutnya ke sasaran. Pengguna api kemudian menyalakan minyak, meningkatkan jangkauan dan kekuatan serangan. Hari Jigoku. Setelah menggunakan Hari Jizo untuk memanjangkan rambut sekujur tubuh, pengguna menembakkan rentetan jarum rambut yang mengeras ke arah lawan. Rambut itu sendiri cukup kuat untuk menembus dan menghancurkan batu-batu besar. Gamma Gakure no Jutsu. Pengguna memanggil kodok penyelam khusus dari Gunung Myoboku dan bersembunyi di dalam perutnya. Katak ini mampu menyelam hingga kedalaman 100 meter di air tawar, sehingga sangat berguna untuk menyusup ke perkemahan musuh yang dikelilingi oleh sungai atau danau. Perut katak ini juga memiliki penghalang khusus yang menghalangi cakra, melindungi pengguna dari ninjutsu tipe sensor. Kuchiyose Gamma Mise no Jutsu. Club Frog 特製拷問サービスでございます。今だ、逃げろ。何？Teknik ini memanggil katak toko dari Gunung Myoboku. Katak ini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sebuah bangunan dengan cakra mereka. Pengguna memberikan bangunan tersebut desain yang mereka bayangkan sendiri. Target kemudian dipancing masuk, misalnya dengan janji minuman murah. Begitu target telah memasuki toko, katak berubah kembali ke bentuk kecil aslinya, menjebak target di dalam perut katak. Kaeru no Jutsu. Kaeru no Jutsu. Yamero! Dengan menyentuh dahi target dan kemudian menurut gambaran mental yang dibentuk pengguna, target berubah menjadi katak pohon. Ini terutama digunakan untuk menginterogasi beberapa tawanan perang. Melihat rekan-rekan mereka berubah menjadi katak di depan mata mereka, para tawanan akan menyerah, menjadi apa yang dapat digambarkan sebagai paduan suara katak, melantunkan informasi dengan nyaring. Teknik yang mengerikan ini tanpa diragukan lagi akan membuat kebocoran informasi terbuka. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Gamma Daira Kage Ayatsuri no Jutsu. Pengguna pertama-tama memasukkan cakra mereka sendiri ke dalam bayangan target. Kemudian, pengguna meratakan diri mereka hingga setipis kertas dan menyatu dengan bayangan target.
sehingga mereka dapat mengendalikan pikiran dan tubuh target sepenuhnya. Pengguna harus menahan napas untuk mempertahankan kendali ini. Katon Endan. Teknik ini dilakukan oleh pengguna dengan mengumpulkan minyak di mulut mereka yang dibuat oleh cakra, mengudahkannya dan menyalakannya. Teknik ini hanya menembakkan peluru api ke musuh. Jika jumlah minyak yang disiapkan ditekan, waktu yang dibutuhkan untuk memanggil teknik berkurang. Ini memungkinkan musuh untuk terserang tanpa sadar, yang memungkinkan peluru api yang mengandung minyak untuk membakar mereka sepenuhnya. Gamma Yudan. Pengguna mengubah cakra mereka menjadi minyak yang sangat lengket dan memuntahkannya dalam bentuk gumpalan besar atau rentetan peluru kecil. Mereka yang terkena cakra ini akan kesulitan bergerak, dan membersihkan minyak tersebut dengan air biasa saja tidak akan mudah. Lebih jauh lagi, jika teknik elemen api diluncurkan ke target setelah teknik ini digunakan, mereka akan langsung diselimuti api dalam sekejap. Ranji Shigami no Jutsu. Teknik ini menggunakan cakra untuk meningkatkan metabolisme kepala sementara dan memanipulasi rambut yang tumbuh lebih panjang sebagai hasilnya. Ada juga cakra yang mengalir melalui rambut yang memanjang, membuat kekerasannya sebanding dengan kawat baja. Dengan mengikat rambut dengan tebal, kekuatannya semakin meningkat, juga meningkatkan daya rusaknya. Kekai Tengai Hojin. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk membuat penghalang deteksi berbentuk bola dengan pengguna sebagai pusatnya. Atas perintah pengguna, penghalang deteksi dapat mengembang, menangkap semua yang ada di sekitarnya. Pengguna juga dapat mendeteksi apapun yang bergerak di dalam ruang penghalang dengan indera mereka sendiri. Saat pengguna bergerak, penghalang akan mengikuti mereka. Summoning Crushing Thought Stomach. Teknik ini memiliki beberapa kemiripan dengan teknik Kuchiyose Gamaguchi Shibari. Namun, alih-alih mengubah medan perang menjadi saluran pencernaan kodok raksasa, Jiraiya memanggil balik dirinya dan lawan-lawannya ke dalam perut kodok raksasa. Senin Modo. Mode Senin adalah kondisi yang dapat dimasuki dengan memadukan energi alam dengan cakra seseorang, menciptakan cakra senjutsu. Mode Senin memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan alam dunia, membuka teknik baru bagi mereka, dan memungkinkan mereka untuk memperkuat teknik yang sudah ada dengan cakra senjutsu yang baru. Katon Daendan. Katon Daendan. Teknik ini adalah versi senjutsu yang diubah dari Katon Endan. Pengguna mengisi rongga mulut mereka dengan minyak yang dibuat di dalam tubuhnya dengan cakra senjutsu. Minyak ini dikeluarkan dan pada saat yang sama dinyalakan, menciptakan api besar yang kekuatannya setara dengan banyak peluru api. Api dapat digunakan sebagai proyektil tunggal atau aliran api yang terus-menerus. Senpo Goemon. Senpo Goemon. Ini adalah teknik kerjasama yang digunakan oleh Jiraiya dengan Shima dan Fukasaku. Setelah mendorong musuh ke sudut, misalnya di dalam ruangan atau di dalam lubang, kemudian atas perintah Shima, Jiraiya menciptakan sejumlah besar minyak, diikuti oleh Fukasaku yang melakukan teknik elemen angin yang besar untuk mendorong minyak, dan Shima yang melakukan teknik elemen api yang besar untuk menyalakannya. Dalam sekejap, area itu akan dipenuhi dengan minyak yang terbakar pada suhu ribuan derajat.
Minyak yang sangat panas itu menciptakan api neraka yang begitu besar, sehingga dalam sekejap, target dan area di sekitarnya akan berubah menjadi bara. Chodama Rasengan. 超大玉螺旋丸こいつ術の全てを吸収しやがるのか。 Dalam sekejap, pengguna menciptakan Rasengan dengan ukuran raksasa. Ketika mengenai sasaran, gelombang kejut besar dilepaskan yang dapat menyerang shinobi yang tidak curiga terbang. Kebari Senbon. 先方毛張り千本 Teknik ini mengeraskan rambut di kepala pengguna dan menembakkan banyak senbon rambut ke musuh. Ujung-ujung rambut yang tajam dapat mengubah seluruh tubuh target menjadi seperti bantalan jarum. TKE Gamma Hero. ここは結界か。胃液 Teknik ini memanggil kodok kecil berbentuk labu, spesies kodok unik yang berasal dari Gunung Myoboku. Dengan menggunakan lidah kodok untuk menyeret apapun yang dililitnya, teknik ini paling baik digunakan untuk menangkap dan mengisolasi korban dengan menyeretnya ke perut kodok. Terisolasi dari dunia luar oleh penghalang. Dimensi yang disegel di dalam perut kodok labu jauh lebih besar daripada ukuran kodok labu itu sendiri. Bahkan, jika pada saat pemberitahuan, hanya pengguna teknik yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang terisolasi. Jika diperlukan, kodok dapat digunakan untuk mengangkut apapun yang telah ditangkapnya, melepaskan isinya saat diberi perintah. Shikoku Fuin. わしの取るべき本当の選択だった。よし、確かに受け取ったけんな。 Pengguna memusatkan cakra ke jari mereka dan menggunakan panas dari cakra tersebut dapat menuliskan apapun yang mereka inginkan di permukaan. Namun, teknik ini mengharuskan mereka untuk sangat berhati-hati dalam mengendalikan cakra. Teknik ini menyebabkan sedikit ketidaknyamanan bagi target yang masih hidup, dan jika mengenai daging, akan meninggalkan bekas luka yang mungkin akan tetap berada di daging subjek selama sisa hidup mereka. Nah, jutsu siapa lagi yang mau gue bahas? Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja tulis di komen. Jane, Mina. ありがとうだってばよ。Thank you.